Halo BFNN Lovers, selamat datang di BFNN bersama Maria. Teman-teman, tahukah kalian bahwa rempah kecil yang sering kita temukan di dapur ternyata punya sejarah panjang yang melintasi dunia? Koriander atau ketumbar adalah bumbu yang menambah rasa pada masakan kita. Berasal dari wilayah Mediterania dan Timur Tengah, ketumbar telah digunakan sejak zaman Mesir kuno, sehingga menjadi bumbu wajib di berbagai kuliner dunia. Dari bijinya yang harum hingga daunnya yang segar, ketumbar memiliki ciri khas yang menjadikannya istimewa di dalam setiap hidangan. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang cara menanam dan pemeliharaannya, manfaatnya, dan keunikan koriander yang mungkin belum kalian ketahui. Koriander atau ketumbar dikenal sebagai tanaman serbaguna yang memiliki ciri khas pada aroma dan rasanya yang unik. Daunnya yang berbentuk menyerupai daun seledri, berwarna hijau cerah dengan tepi yang bergerigi halus dan biasanya digunakan sebagai bumbu segar dalam berbagai masakan. Biji ketumbar yang bulat kecil berwarna coklat kekuningan ini sering digunakan sebagai rempah-rempah kering, memberikan rasa hangat, sedikit pedas, dan aroma sitrus yang khas. Berikut adalah langkah-langkah menanam ketumbar. Pilih bibit ketumbar yang berkualitas tinggi. Kalian dapat menggunakan benih yang sudah tersedia di pasar atau mengambil benih dari tanaman ketumbar yang sudah matang. Untuk menanam benih ketumbar, gunakan campuran media tanam yang ringan dan memiliki drainase yang baik. Campuran yang ideal adalah tanah kebun 1 bagian, pasir 1 bagian, dan kompos 1 bagian. Campuran ini membantu mendukung pertumbuhan akar yang sehat dan memastikan bibit tidak tergenang air. Kedalaman tanam 6-10 mm. Letakkan beberapa bibit ketumbar ke dalam lubang yang telah dibuat. Lalu tutup benih dengan lapisan tipis tanah. Dan siram dengan lembut. Benih akan berkecambah pada suhu 12-22 derajat Celcius dalam waktu 10-14 hari. Setelah tanaman tumbuh sekitar 2-3 minggu, berikanlah pupuk organik atau pupuk cair untuk mendukung pertumbuhan daun yang subur. Pupuk cair dari bahan organik yang difermentasi seperti sisa sayuran, kulit buah, atau air cucian beras dapat memberikan nutrisi tambahan yang cepat diserap oleh tanaman. Membantu mempercepat pertumbuhan dan memperkuat tanaman. Siram tanaman secara teratur, tetapi hindari kelebihan air. Pastikan tanah tetap lembab, terutama saat tanaman masih muda. Singkirkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman untuk mencegah
agar gulma tidak menghambat pertumbuhan ketumbar. Pantau hama dan penyakit. Gunakan pestisida organik atau teknik pengendalian hama alami jika diperlukan. Daun ketumbar dapat dipanen dalam 60-70 hari saat tanaman mencapai tinggi 15-20 cm dan bijinya sekitar 100 hari. Dengan langkah-langkah ini, kalian bisa menanam ketumbar dengan sukses dan menikmati hasilnya. Teman-teman, tahukah kalian bahwa selain daunnya yang sering disebut cilantro, seluruh bagian tanaman ketumbar termasuk daun, batang, akar, dan biji dapat dimanfaatkan, menjadikannya tanaman yang sangat bernilai dalam kuliner dan pengobatan tradisional. Ciri khas lain dari ketumbar adalah kemampuannya tumbuh dengan baik di berbagai kondisi iklim. Koriander menjadi favorit di kebun rumah ataupun skala pertanian. Koriander berasal dari Mediterania dan Timur Tengah, khususnya di sekitar Asia Barat dan Eropa Selatan. Dari wilayah asalnya, ketumbar kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia melalui perdagangan rempah-rempah, termasuk Asia, India, dan Amerika. Ketumbar telah menjadi bumbu penting dalam masakan lokal. Ketumbar mungkin tampak kecil dan sederhana, tetapi di balik itu tersembunyi kekayaan rasa, aroma, dan manfaatnya yang luar biasa. Dari sejarah panjang yang melintasi zaman, hingga peran pentingnya dalam masakan dan kesehatan kita. Ketumbar telah mengajarkan kita bahwa sesuatu yang sederhana bisa memiliki dampak yang luar biasa. Seperti biji ketumbar yang kecil, kebaikan dan hal-hal positif dalam hidup seringkali dimulai dari hal-hal yang tampak sepele. Jadi, mari kita hargai setiap elemen kecil di dalam kehidupan kita, karena dari sanalah kebaikan dan keajaiban seringkali bermula. Semoga video ini menginspirasi teman-teman untuk memulai perjalanan berkebun yang lebih ramah lingkungan dan penuh makna. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak video berkebun kita. Sampai jumpa di video berikutnya.